Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah hidup kita dan iman kita semakin dibangun, diteguhkan, dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup yang akan menuntun kita, menerangi setiap langkah kita. Karena firman Tuhan inilah yang memerdekakan hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan kiranya menuntun kita, Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang akan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur atas segala rahmat anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, dan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti akan pesan-Mu, dan juga menghidupi serta melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 12 ayat 11. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Coba dikasih Tuhan, kita mungkin sudah rajin melakukan apa yang baik. Ibadah, pelayanan mungkin, ya persekutuan dan lain sebagainya. Ya, jangan jadi kendor, tetap lanjutkan terus. Apa yang baik yang sudah kita kerjakan, terus kerjakan dengan rajin. Jangan jadi kendor. Ya walaupun kadang-kadang ada yang namanya hambatan, tantangan. Ya kalau musim kadang-kadang ada hujan juga. Wah mau berangkat jadi ogah-ogahan. Cuma dikasih Tuhan. Jangan sampai terhalang oleh apapun. Ya sekalipun mungkin cuaca, bahkan mungkin keadaan kita. Badan kita kok rasanya baru males ya. Cuma dikasih Tuhan. Yuk. Miliki roh yang menyala-nyala, bersemangatlah di dalam melayani Tuhan. Ya, jangan sampai jadi kendor. Lebih bersemangat lagi, lebih rajin lagi. Ya, Tuhan senang dengan orang-orang yang rajin. Tuhan senang dengan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam melayani Dia. Ya, firman-Nya mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita memiliki roh yang menyala-nyala. Artinya apa? Di dalam kita melayani Tuhan itu dengan semangat ya menggebu gitu ya. Orang sering mengatakan semangat 45 atau apalah ya. Jadi artinya apa? Jadi dalam pelayanan kita itu bukan sekedar ya karena aku dapat tugas ya aku kerjakan. Ya karena aku memang sedang sebagai orang percaya hari Minggu ya ke gereja aja. Bukan begitu. Ayo dengan rajin, artinya dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat, dengan bersukacita. Lakukan semua itu. Baik itu urusan kita mau beribadah, atau terlebih bagi bapak ibu saudara ada yang melayani. Ya, dipercayai melayani di gereja misalnya. Kerjakan itu dengan memandang Tuhan, bukan manusia. Ya, jadi kita sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Kalau kita memandang manusia, kadang kita menjadi ya kehilangan semangat. Ya, karena tidak semua orang itu bisa seperti yang kita mau. Kadang-kadang baru pelayanan ada suara-suara yang negatif, yang mengatakan sok baru dipercaya jadi ini, kok sudah kelihatan gini. Suara-suara gitu, padahal kita nggak kepikir seperti itu. Itu bisa juga loh menjatuhkan mental, bahkan menjatuhkan semangat kita. Yang tadinya mau bersemangat jadinya lemes, jadinya males. Cuma dikasih Tuhan. Ingat, kita melayani Tuhan bukan untuk mendapat pujian dari manusia. Ya, sekalipun mungkin orang tidak menghormati kita sekalipun. Ya, tetapi mari
Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Artinya apa? Dengan spirit yang menggebu, semangat yang sungguh. Artinya kita memandang Tuhan. Kita sedang mau melayani Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian, pengakuan manusia. Tetapi biarlah Tuhan yang berkenan, bahkan Tuhan yang dimuliakan melalui setiap pelayanan kita. Apapun yang dipercayakan. Kadang-kadang kita membedakan, oh mereka yang memimpin pujian itu wah lebih hebat itu. Wah mereka yang di depan itu ya, yang main musik misalnya. Atau dia yang sebagai singer, choir atau apalah. Wah mereka di depan ya, rapi-rapi. Lah aku, kadang-kadang gitu ya. Aku cuma di belakang, aku cuma bagian menyalami tamu. Aku mungkin cuma bagian, misalnya nih ya, bersih-bersih ya, aku cuman bagian ya yang mungkin gak dilihat orang, aku cuman berdoa, bahkan kadang gitu. Padahal doa itu luar biasa ya, sekalipun bersih-bersih juga luar biasa, nata kursi gereja luar biasa. Bayangin kalau gak ditotok gimana mau ibadah, bingung semua. Jadi artinya setiap apa yang dipercayakan untuk kita kerjakan dengan sungguh, tetap memiliki roh yang menyala-nyala ya, semangat yang menyala-nyala ya. Mau dipuji orang, nggak dipuji orang, diakui atau tidak diakui, ingat, layanilah Tuhan. Kalau kita memandangnya Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari kekecewaan ya. Karena seringkali orang itu kadang nggak puas dengan apa yang kita lakukan, nggak seneng apa yang kita lakukan, itu biasa terjadi. Tetapi janganlah itu mengendorkan kerajinan kita, mengendorkan semangat kita. Yuk ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Oh yang sudah rajin, ayo tetap rajin, lebih sungguh lagi. Nah bagi yang belum rajin, yang masih ogah-ogahan, ibadahnya bolong-bolong, ayo sekarang mulai rajin, ayo bangkit. Ya kadang-kadang, aduh rasanya berat untuk memulai. Ya justru itu ya, kita mesti lawan kedagingan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ini hari Minggu, saya ingatkan, ayo lebih rajin, lebih sungguh ibadah. Jangan terlambat kalau ibadah, yang rajin ya. Dan miliki roh yang menyala-nyala, bersemangatlah ya. Sebab ketika engkau beribadah, ketika engkau melayani, semuanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bukan untuk dihormati, bukan untuk dipuji, bukan untuk diakui oleh manusia. Tetapi kita mau supaya pelayanan kita berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, untuk teguran-Mu dan juga semangat yang luar biasa yang Tuhan beri untuk kami semakin rajin, tidak kendor, dan kami memiliki roh yang menyala-nyala di dalam kami melayani Tuhan. Ampuni Tuhan jika seringkali masih ada pikiran-pikiran kami yang membuat kami lemah, yang membuat kami merasa kendor, yang tidak semangat. Tapi hari ini Tuhan, kami mau fokusnya kepada Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, bukan manusia, bukan untuk pujian manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas pelayanan ibadah kami semua dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, segala berkat, kesehatan, kekuatan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah ya, lebih sungguh, lebih rajin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.